Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya Imelria Simbolon, mahasiswa YKN Tarutung semester 2 Prodi PAK dengan NIM 2101011131. Mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Saya akan mempresentasikan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik. Seperti pada laboratorium komputasi, teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Belajar menurut teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Satu, kondisi internal siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, transfer. Dua, sedangkan kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Teori pemrosesan informasi menurut teori sibernetik. Menurut Anwar, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, melihat masalah, mengembangkan konsep dan memecahkan masalah dengan menggunakan lembaga atau simbol, baik verbal maupun non-verbal. Dalam kaitannya dengan teori belajar sibernetik, pemrosesan informasi ini berhubungan dengan cara seseorang untuk menelaah informasi di lingkungannya dan memahami pengalaman tersebut. Teori belajar sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam pembelajaran, dan antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Gagne dan Berlin, Butler, Snowman, Baine, dan Tennyson. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada tiga asumsi sebagai berikut. Satu, antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Dua, stimulus yang diproses melalui tahap-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Tiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Pemrosesan informasi dipilih menjadi tiga berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Ketiga komponen tersebut adalah sensory memory atau sensory receptor atau SM atau SR. Sensory memory atau sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Sensory memory menerima informasi atau stimuli dari lingkungan atau seperti sinar, suara, bau, panas, warna, dan lain-lain tersebut menerus melalui alat-alat penerima atau receptors. Reseptors biasanya disebut sebagai alat-alat indera, merupakan sebuah mekanisme tubuh untuk melihat, mendengar, merasakan, membau, meraba, dan perasaan atau pilih. Informasi yang diterima disimpan dalam sensory memory untuk beberapa saat saja, sangat singkat. Informasi yang ada mudah terganggu dan berganti. Dua, working memory dan short term memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian atau attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh persepsi, karena karakteristik WM adalah bahwa informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa upaya pengulangan atau rehearsal. Dua, informasi dapat disandi
dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Asumsi pertama berkaitan dengan penataan jumlah informasi, sedangkan asumsi kedua berkaitan dengan pesan proses kontrol. Long-term memory atau LTM diasumsikan: 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. 3. Bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa pada tahapan ini disebabkan oleh kesulitan. Persoalan lupa pada tahapan ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Dalam aliran sibernetik atau Landa. Teori sibernetik digagas oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Lev N. Landa, Pass, dan Scott. Lev N. Landa merupakan salah seorang ahli psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Teori belajar pengolahan informasi termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Menurut Gagne, untuk mengurangi muatan memori kerja untuk pengetahuan yang dipelajari dapat berupa proposisi, produksi, dan images. Teori Gagne dan Briggs mengekspresikan adanya 1. Kapasitas belajar, 2. Peristiwa pembelajaran, dan 3. Pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Gagne merumuskan kapasitas belajar kaitannya dengan unjuk kerja sebagai berikut. Teori belajar pemrosesan informasi mendeskripsikan tindakan belajar merupakan proses internal yang mencakup beberapa tahapan. Tahapan ini dapat dimudahkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti urutan tertentu sebagai peristiwa pembelajaran atau the event of introduction yang mengekspresikan kondisi belajar internal dan eksternal. Utama untuk kapasitas apapun, 9 tahapan dalam peristiwa pembelajaran sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses internal dalam kegiatan belajar. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran antara lain: 1. Kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. 2. Motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. 3. Perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut, dan antara lain banyak stimulus yang datang dari luar. 4. Persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. 5. Ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. 6. Lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ikatan jangka panjang. Seorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian, kurang adanya pengulangan, atau
ada pengelompokan informasi yang diperoleh mengalami kesulitan dalam mencari kembali informasi yang telah disimpan. Ingatan telah dimakan waktu atau rusak. Ingatan tidak pernah dipakai, materi tidak dipelajari sampai benar-benar dikuasai. Adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambatnya untuk mengingat kembali. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, jadi kembalikan lupa. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Pembelajaran aliran sibernetik. Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik menurut teori sibernetik dikatakan proses belajar yang sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses pembelajaran pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu pemilihan mode sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik antara lain model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan persyarat siswa sehingga siswa aktif berpikir dan belajar. Menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. 2. Model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Dahda atau dalam Suherman ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kelebihan pembelajaran sibernetik. Kelebihan pembelajaran sibernetik menurut Husama dan Pantiwati. Kelebihan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar sibernetik adalah sebagai berikut. 1. Arah berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Bahkan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai bandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Presentasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.